kelahiran Mesias itu. Hai Betlehem di tanah Yudea, engkau yang terkecil di antara kota-kota, tetapi daripadamu akan tampil seorang penguasa bangsa-bangsa yang akan mengembalakan umatmu Israel. Katakanlah kepada putri Sion, lihatlah, penyelamatmu datang membawa damai. Dalam bulan ke-6, Allah mengirim malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hati, apakah arti salam itu? Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan ia tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja di atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bagaimana hal ini akan terjadi? Sebab aku belum bersuami. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan ia tuan yang ke-6 bagi dia, yang disebut madu itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Maria kemudian pergi dan menemui Yosef tunangannya. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, dan malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang ada di dalam kandungannya adalah anak dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah
engkau menamai dia Yesus, karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Adegan 2. Berapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, Salam hai engkau saudaraku. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buahmu. Siapakah aku sampai ibu Tuhanku datang melihatku? Sebab ketika salamku sampai kepada dia, anak yang di dalam rahim melonjak kegembiraan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Adegan 3. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Itulah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kireneus menjadi wali negeri di Syria.
pengumuman, semua orang harus kembali ke negerinya masing-masing untuk mendaftarkan dirinya. Sudah dengar? Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yehuda, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka tiba di kota Daud, mereka mencari penginapan karena Maria akan melahirkan. Tetapi semua menolak mereka karena Yusuf tidak memiliki uang atau harta untuk membayar penginapan. Tuhan, tolong berilah kami penginapan karena istriku ingin melahirkan. Bagus, apakah ada uang atau hartamu untuk membayarnya? Tidak Tuhan, tapi tolong. Silakan, pergi kamu dari rumahku. Tuhan, tolong berilah kami penginapan karena istriku ingin melahirkan. Jangan mendekat, pakaianmu saja kotor dan jorok. Tamu-tamu di rumahku adalah tamu-tamu terhormat. Pergi. Demikianlah mereka selalu dipulang. Akhirnya mereka lelah dan beristirahat. Ketika mereka sedang istirahat, lewatlah seorang anak kecil, yaitu anak dari seorang gembala yang memiliki Yusuf, aku tertanya dan kita akan segera masuk. Sabar, mari kita bermula sejenak. Tuan. Mengapa Tuan ada di sini? Ini sudah tengah malam. Kami sedang mencari tempat penginapan, sementara istriku akan melahirkan. Kami pun tidak memiliki tempat, tapi ayahku memiliki kandang ternak. Tidak mungkin Tuan mau ke sana. Di sana sangat kotor dan jorok. Tidak apa-apa, yang penting kami mendapatkan tempat beristirahat. Ketika mereka tiba di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam salinan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan.
Adegan di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawasan ternak mereka. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan terang Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu penyelamatnya, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampu, lalu terbaring di dalam payung." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah bala tentara surga yang memuji Allah. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Suara apa itu? Kita pergi ke kota Daud, ke kandang. Seorang bayi penyelamat terjanji. Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ayo." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam payung. Ketika para gembala melihat bayi itu, mereka menyembah dan memberikan persembahan mereka. Lalu mereka menceritakan apa yang telah dikatakan oleh malaikat kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji Allah. Adegan 6. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya,
Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Itu di sana. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka. Hei ahli Taurat, aku ingin bertanya kepadamu. Di mana Mesias itu lahir? Di Betlehem di tanah Yudea. Karena demikian ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara bangsa-bangsa yang meminta Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang majus itu dan dengan teliti bertanya, "Pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu, dan sesudah kamu menemui dia, kabarkanlah kepada aku, supaya aku pun datang dan menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka sehingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama mereka, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan minyak. Akulah Raja Kaspar, kerajaanku di timur, jauh. Aku datang membawa emas, lambang bayi Yesus yang akan menjadi Raja Agung. Akulah Raja Melchior, aku datang dari timur. Aku datang membawa perak sebagai lambang bayi Yesus untuk umat agung. Akulah Raja Baltasar, aku datang bersama kedua temanku, dan aku telah melihat bintangnya seperti di timur, dan aku datang untuk menyembah dia. Aku membawa kemenyan untuk lambang bayi Yesus, Imam Agung kita. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain.
ibu doakan